Fatwa itu ada dua, Pak. Fatwa itu yang pertama adalah wajib memilih, gitu ya. Dan yang kedua kita juga mengeluarkan fatwa haram, haram memilih calon yang melakukan kecurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, ayah, bunda, teman-teman pemuda di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, umumnya di Indonesia. Alhamdulillah saya Subhana Regana. Hari ini alhamdulillah saya bisa silaturahim sekaligus diberi waktu oleh Pak Kiai Atian Ali untuk diskusi mengenai seputar fatwa dan hasil ijtima ulama atau multaqo yang baru pekan lalu diselenggarakan di Kota Bandung. Mudah-mudahan kita dapat penjelasan yang lebih lengkap, sekaligus juga mengenai apa yang terjadi di Jawa Barat dan bagaimana Jawa Barat yang sebegitu memang masyarakatnya memang agamis ini memandang Pilpres dan Pileg hari ini seperti apa gitu memandangnya. Mudah-mudahan ini bisa ada gambaran dari Pak Kiai Atian Ali. Beliau ulama besar di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Beliau juga yang kemarin di Silang Monas, di pelataran Monas itu menutup doa untuk Palestina, dan beliau sebagai ketua forum ulama Indonesia FUI. Insya Allah hari ini kita ingin gitu ya diskusi dengan Pak Atian Ali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Jadi tiasa petepang deui silaturahim, sekaligus umat ini banyak yang ingin lebih jelas Pak Kiai bagaimana kondisi umat khususnya di Jawa Barat. Teman-teman juga banyak yang tanya Pak Kiai dari beberapa kota termasuk dari beberapa provinsi. Luar biasa apa namanya semangat dari masyarakat khususnya umat di Jawa Barat gitu melihat Pilpres dan Pileg hari ini. Boleh digambarkan Pak Kiai penelaahan Pak Kiai tentang umat khususnya Kota Bandung, Jawa Barat melihat Pilpres kepentingannya gitu ya untuk bangsa dan negara hari ini. Ya pertama saya yakin betul, aku yakin ya bahwa semua rakyat Indonesia itu berharap pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, sukses, dan suasana kondusif bisa terjaga, situasi aman dan sebagainya. Dan ini tentu saja menjadi perhatian kita semua gitu ya, dan mudah-mudahan ya kita berharap suasana kondusif ini bisa terjaga sampai dengan tanggal 14 bahkan setelah itu, setelah tanggal 14 Februari setelah pemilihan itu sendiri gitu. Walaupun memang kalau kita perhatikan kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa di masyarakat memang terjadi juga kecemasan itu, suasana yang kurang sehat menurut saya. Kurang sehat karena sebenarnya kan gini mungkin Pak Jigana ya, jadi harusnya pemilu itu pesta demokrasi gitu ya. Yang namanya pesta ini harusnya orang gembira menunggu hari itu dengan suasana yang sukacita gitu ya, dengan ya namanya pesta lah gitu ya. Tapi yang terjadi kali ini nih memang luar biasa gitu ya untuk pemilu kali ini. Saya merasakan ada suasana yang mencekam gitu ya, suasana kekhawatiran, suasana itu. Dan ini tentu saja kita khawatirkan juga bisa berpotensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan. Ini hanya kekhawatiran saja gitu ya. Karena itu kita berharap mudah-mudahan semua pihak terutama pemerintah dan aparat bisa mengkondisikan gitu, mengkondisikan hari-hari menjelang tanggal 14 Februari ini bagaimana supaya bisa betul-betul suasana kondusif terjaga dan hal-hal yang bisa
memancing atau membuat terjadinya ketidakkondusifan atau bahkan nauzubillah gitu ya. Artinya hal-hal yang tidak kita harapkan itu ya. Betul. Itu tidak terjadi gitu. Saya kira itu. Betul. Memang lihat dari berita, testimoni, tanggapan dari masyarakat tentang pemilu kali ini memang unik, beragam dan hangat gitu Pak Kiai. Hangatnya tuh karena memang inginnya masyarakat itu netral, jujur gitu ya, seperti kaidah besar atau slogan di pemilu di pemilu lalu gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa, karena Jawa Barat menurut Abi mau jadi barometer sekali untuk di nasional. Jadi kalau menurut saya begini, jadi masyarakat ini sudah sangat dewasa Pak, rakyat ini sudah sangat dewasa gitu. Ya mayoritas lah gitu. Betul. Ya. Artinya mereka siap saja untuk menerima siapapun nanti yang terpilih, yang menang gitu. Selama pemilihan ini memang berjalan jurdil gitu. Ya, jujur dan adil, selama tidak ada kecurangan, lalu tidak ada pihak-pihak yang bersikap tidak netral. Ya. Padahal secara aturan, secara hukum, secara ini dia harusnya netral gitu. Jadi mereka akan sulit kelihatannya untuk menerima kalau ini hasilnya itu adalah hasil dari sebuah kecurangan gitu. Betul. Jadi kalau memang ini pemilu ini berjalan, diyakini berjalan jurdil, saya yakin tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Betul. Jadi memang di sini saya lihat memang harus ada pihak, terutama dari pemerintah dan aparat itu, untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemilu ini akan berjalan betul-betul jurdil gitu. Betul. Tidak akan pernah terjadi kecurangan seperti pemilu yang lalu gitu, seperti pemilu yang lalu itu. Memang saya sendiri sering berdialog dengan pihak aparat gitu ya. Saya kata ini gimana ya bisa menjaga suasana kondusivitas terutama di Jawa Barat gitu ya. Saya yakin, saya bilang kondusif gitu ya, asal sumbernya itu memang yang bisa menimbulkan keresahan itu juga harus hilang gitu ya. Betul. Jadi kita jangan hanya memikirkan kenapa asap ini ada gitu ya, keresahan itu ada. Yeah. Yang harus kita pikirkan, asap itu ada karena ada apinya kan. Betul. Nah, kalau api itu dipadamkan, selesai, asap juga tidak akan ada gitu ya. Jadi kita harus memikirkan sekarang apa api yang bisa menyebabkan keresahan, bahkan mungkin menimbulkan kekacauan. Nauzubillah, itu kita tidak harapkan. Jujur dan adil itu jadi. Ya itu kalau saya lihat memang ya. kata kuncinya hanya di situ. Yang dirasakan masyarakat itu hanya ya mereka tidak berharap sama sekali terjadi kecurangan dalam pemilu ini. Ya. Dan betul-betul semua pihak ya, yang terutama pihak aparat betul-betul bisa bersikap netral, tidak berpihak, karena memang itu aturannya memang seperti itu. Ya Pak. Nah, ya masyarakat menangkap, para ulama juga saya lihat menangkap, para tokoh juga menangkap keresahan itu sudah mulai hadir. Ya. Di beberapa medsos juga luar biasa. Ya. Bahkan tidak hanya di kelas menengah Pak Kiai. Saya melihat itu di kelas marginal. Luar biasa. Jadi memang mereka resah gitu ya. Nah, keresahan ini memang harus mulai dijawab gitu oleh para tokoh, para pemuka, terutama alim ulama gitu ya, mendudukan itu pada kaidah yang jujur dan adil lagi. Yeah. Nah, dari 1 minggu itu setelah Pak Kiai dengan para banyak ulama berkumpul dan bertemu dengan Pak Anies Baswedan, masyarakat tuh dahaganya mulai sudah mulai hilang gitu sekarang. Udah alhamdulillah nggak terlalu dahaga seperti kemarin, remah was-was, resah segala macam. Mungkin macam mau ikutan pemilu kalian gitu kan. Saya turun ke bawah dan saya lihat alhamdulillah hasil Istimewa Ulama, Multaqo Ulama kemarin di Pasundan 28 Januari sudah mulai masuk, tidak hanya di Jawa Barat, bahkan di Kota Bandung, malah sudah ke provinsi yang lain. Itu disikapi positif oleh Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi para ulama dipimpin oleh Pak Kiai, Pak Atian Ali dan Pak Kiai besar lainnya berkumpul gitu ya di satu tempat, dan alhamdulillah
menyampaikan sesuatu maklumat lah atau gitu apa? Kira-kira apa latar belakang Kiai? Kan gini, rakyat Indonesia itu mayoritas Muslim, 89% itu Muslim. Betul. 89% Muslim. Sebenarnya adalah menjadi kewajiban bagi para ulama itu membimbing umat gitu ya. Memberi arahan pada umat gitu. Apa yang semestinya mereka lakukan ya, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik menurut para ulama. Gitu. Betul. Kan itu. Artinya ulama ini tentu dasarnya adalah prinsip-prinsip ajaran yang Islam yang diyakini oleh para ulama. Gitu. Nah, kewajiban para ulama lah untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada umat. Gitu ya. Persoalan apakah nanti umat mau mengikuti atau tidak itu persoalan lain. Tapi adalah menjadi kewajiban bagi para ulama itu adalah memberikan bimbingan pada umat untuk menjelaskan inilah yang baik, ini yang kurang baik, atau ini yang tidak baik, ini yang benar, ini yang salah. Kan itu tugas para ulama. Amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Karena itu saya termasuk yang agak merasa heran itu. Ya, sampai menjelang tanggal 28 Januari kemarin, itu saya menunggu-nunggu ini. Kenapa belum ada juga arahan dari atau ulama yang lain menunggu Pak Kiai? Itu. Saya bayangkan mestinya ormas-ormas Islam itu ya segera mengeluarkan bimbingan fatwa atau apalah, termasuk apakah majelis ulama misalnya kan itu ya. Yang terjadi malah kemudian ormas-ormas Islam itu beramai-ramai menyatakan kami netral gitu. ini untuk saya cukup aneh gitu ya. Bagaimana ulama bisa bersikap netral gitu. Sehingga tentu artinya tidak siap untuk memberikan arahan kepada umat kan itu. Netral itu kalau di mobil itu kira-kira maju enggak, mundur enggak, belok ke kanan enggak, belok ke kiri enggak. Jadi stagnan aja gitu berada di satu tempat. Saya kira ini enggak pada tempatnya para ulama bersikap seperti itu gitu ya. Jadi para ulama itu memang selama ini tugas dakwahnya justru kan untuk menjelaskan inilah yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang kurang baik dan seterusnya semuanya agar umat yang sulit memahami itu bisa terarahkan, terbimbingkan. Dan ini masalah kewajiban tawasau bil haq ya. Kewajiban untuk saling mengingatkan itu ya. Andai kata umat akhirnya saking bingungnya terlalu memilih yang tidak baik gitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu? Saya nggak membayangkan bagaimana akhirnya nanti umat di yaumil akhir mengatakan, ya Allah kami salah pada waktu itu mengambil langkah dan pilihan karena kami tidak dibimbing oleh para ulama. Allah. Siapkah para ulama mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah SWT? Jadi karena semakin mendekati dan saya lihat semakin banyak permasalahan di masyarakat itu karena saya berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka nampak haus sekali untuk tolong kami diberi arahan itu. Persis Bang. Ya itu kalau kami diberi arahan gitu, jangan sampai kami salah. Karena soal memilih pemimpin ini soal bukan hanya urusan dunia, ini urusan bisa sampai di akhirat nanti. Nah gitu. Ya itu ya. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan kalau seorang pemimpin yang adil itu adalah kelompok pertama dari 7 kelompok manusia akan masuk surga tanpa hisab. Artinya kalau kita berhasil memilih seorang pemimpin yang adil, selamatlah si pemimpin itu masuk surga tanpa hisab. Gitu. Nah bagaimana dengan yang memilih? Bukankah dia juga terpilih karena kita pilih gitu? Masa kita nggak terbawa masuk surga gitu? Itu kan gitu. Ya, gitu. Nah, sebaliknya sekarang kata Rasulullah SAW, kalau yang terpilih itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim itu kata Rasulullah dalam hadis yang lain adalah orang pertama juga yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Sittatun yadkhuluna an-nar qabla hisab bi sittatin. Bayangkan tanpa hisab gitu ya. Dia akan masuk neraka jahanam. Lalu apakah dia akan masuk sendiri? Masuk ke neraka? Tidak. Pasti dia akan membawa semua orang yang memilihnya itu. Kalian, gara-gara kalian juga kan saya jadi terpilih gitu. Ya. Ini masalah yang sangat luar biasa, mendasar. Jadi saya kaget juga kalau ada seorang ulama katanya di Jakarta mengatakan ini masalah furu bukan masalah usul. Masalah furu itu kan ranting-ranting gitu.
Gitu, ya, hal-hal yang tidak terlalu asasi kan ini menurut saya masalah yang sangat prinsip sekali, sangat mendasar sekali, masalah yang akan menentukan selamat tidaknya bangsa dan negara ini. Betul. Selamat dan tidaknya 280 juta Betul, Bang. rakyat. Betul. Minimal 5 tahun mendatang. Betul. Gitu. Ini bukan masalah Betul. sepele ini ya. Nah, maka karena kita menunggu-nunggu itu dari ormas-ormas Islam itu tidak juga keluar gitu fatwa, yang ada tetap saja semakin nyaring menyatakan kami netral gitu kan. Ya akhirnya kami mengambil inisiatif, para ulama di Jawa Barat berkumpul di Hotel Pasundan, ya hadirlah kurang lebih 265 ulama dan tokoh masyarakat, termasuk juga ada purnawirawan gitu ya, purnawirawan TNI maupun Polri yang kelihatannya memang mereka juga menginginkan, tentu kita semua sama berharap bahwa akan ada terjadi perubahan yang lebih baik untuk negeri dan masyarakat serta umat ini. Dan yang menarik ya Pak Kiai, ternyata yang nunggu bukan warga semata atau masyarakat, tapi ormas dan para ulama yang lain menunggu ini. Ya, Alhamdulillah. Ya sebenarnya ya saya kadang-kadang saya juga khawatir gitu ya, karena saya nanti mungkin dikira bahwa saya mewakili ormas tertentu misalnya, atau mewakili partai tertentu. Alhamdulillah saya sampai dengan detik ini saya harus sampaikan pada dan selalu saya sampaikan bahwa saya tidak mewakili ormas tertentu. Saya kebetulan tidak ada hubungan dengan partai tertentu. Betul. Bahkan saya juga tidak ada urusan dengan paslon tertentu ya. Dengan paslon percaya. Tertentu. Kami hanya melihat bahwa dari paslon-paslon yang ada, yang menurut kriteria Islam mendekati kriteria kepemimpinan Rasulullah SAW itu hanya satu itu gitu, yang paling mendekati itu. Maka umat harus diberitahu. Kalau saya sudah tahu sejak dulu gitu. Betul. Tapi saya tidak ingin umat kemudian, saya tidak siap kalau di akhirat kemudian kalau saya tidak mengeluarkan pernyataan itu bersama para ulama di Jawa Barat, umat lalu di akhirat menuntut kita. Betul. Ya Allah, kami waktu itu salah memilih pemimpin misalnya kan itu. Kenapa Atian Ali diam saja? Saya nggak siap dituntut oleh umat. Maka saya sampaikan soal nanti umat mau mengikuti atau tidak itu terserahlah masing-masing. Ya. Wa ma alaina illal balagh, kalau bahasa Rasul itu tidak ada kewajiban bagi kami, hanyalah sekedar menyampaikan. Masya Allah. Ya, saya dengan Pak Kiai sebelum multaqo ini beberapa kali thalibul ilmu silaturahim, termasuk bicara soal di ruang-ruang Pilpres dan Pileg ini. Memang yang menarik bahwa ukuran dari kriteria ini semuanya memang sudah dalam catatan gitu ya, sudah dalam kajian, sehingga pada saat kemarin 28 Januari itu dihadirkan sosok yang menurut para ulama dan para kiai itu sosok yang paling pas gitu ya untuk disampaikan ke umat. Sosok itu Pak Anies Baswedan. Pak Kiai, apa sih sebetulnya biar masyarakat umat tidak hanya di Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia juga tahu, karena kan jauh Pak Kiainya. Saya mah sudah tahu, tapi umat yang jauh, teman-temannya di Manado kemarin ngobrol gitu sama. Apa sih kriterianya Pak Kiai sampai seorang Pak Anies Baswedan dirasa oleh para ulama itu mewakili untuk saat ini? Iya, kan kriteria itu kita rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Suri teladan dalam segala hal ya, terkait dengan kepribadian beliau sebagai seorang muslim dari ajaran Islam yang beliau bawa, termasuk soal kepemimpinan. Nah, soal kepemimpinan itu paling tidak ada 4 hal yang sangat mendasar dalam kepemimpinan Rasulullah SAW itu, yaitu as-siddiq gitu ya. Siddiq itu benar, artinya seorang pemimpin itu ya harus selalu membawa kebenaran itu dan menyampaikan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu ya. Tentu kebenaran ilahi yang harus dia perjuangkan itu ya. Dan kebenaran ilahi, walaupun kita tahu bahwa negeri ini tidak berdasarkan syariat Islam, tetapi seorang pemimpin yang kita harapkan akan memimpin negeri ini adalah pemimpin yang akan berupaya untuk merefleksikan nilai-nilai Islam di negeri ini dalam batas yang memungkinkan secara hukum yang berlaku di negeri ini gitu. Betul. Nah, dia haruslah seorang muslim yang taat, yang soleh kan itu.
dia harus juga orang yang amanah. Artinya amanah itu dia harus memikirkan rakyatnya gitu ya, kepentingan rakyatnya. Dan itu sudah bisa kita ukur dari siapa yang paling mendekati panitia ini. Mementingkan, jadi bukan orang yang hanya mementingkan keluarganya, apalagi mementingkan kelompoknya, mementingkan kepentingan partainya. Dia harus betul-betul memikirkan untuk kepentingan 280 juta rakyat yang dipilihnya. Lalu yang ketiga, dia harus tabligh, dia harus menyampaikan jujur, menyampaikan apa adanya, dan dia siap untuk mempertanggungjawabkan amanah itu pada waktunya dimintai pertanggungjawaban dengan tidak berusaha menutup-nutupi kesalahan atau kekhilafan yang dia lakukan. Dan yang keempat adalah dia harus fatonah. Fatonah itu dia harus cerdas gitu ya. Cerdas secara intelektual, itu cerdas secara IQ-nya, secara emosionalnya, secara empati. Ya, secara empati. Dan kita lihat bahwa dari semua kriteria-kriteria ini yang paling mendekati, ya, kalau yang sempurna saya yakin tidak ada, tapi yang paling mendekati ini adalah paslon nomor 1 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dan itu tidak bisa disampaikan secara kenetralan ya kalau sudah begitu. Iya, nggak bisa. Karena ini netral itu kalau misalnya dari 3 calon ini kita beri nilai misalnya masing-masing sama 5. Nah kalau itu ya sudahlah, para ulama nggak bisa memfatwakan mana. Silahkan beristihad, silahkan istikharoh gitu kan itu. Tapi kalau sudah nilainya misalnya kita yakin ini nilai 7, ini nilai 5, ini nilai 4 misalnya gitu ya. Ini bukan masalah istihad lagi dan nggak perlu istikharoh lagi. Seharusnya itu. Orang masa perlu istikharoh lagi. Sudah jelas seperti itu kan itu. Jadi ulama sudah harus tinggal menyatakan saja bahwa ini adalah yang wajib untuk dipilih kan. Luar biasa. Jadi ini saya yakin sekali, hakul yakin itu. Dan saya siap mempertanggungjawabkan itu. Saya berkali-kali menyatakan saya siap mempertanggungjawabkan ini dunia dan akhirat. Masya gitu. Allah. Artinya ini saya katakan lagi, saya nggak ada kepentingan sama sekali dengan pilpres, dengan presiden, dengan tidak ada kepentingan dengan partai, tidak ada kepentingan dengan ormas. Saya hanya kepentingannya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada umat, gitu ya, supaya saya terbebas di akhirat nanti dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak menyampaikan apa yang harusnya kamu sampaikan? Luar biasa. Ada satu cuplikan di CNN, saya lihat di beberapa TV nasional, termasuk di media online, yang rame, yang rame dan banyak yang setuju, menyatakan hasil aku kemarin wajibnya memilih paslon nomor 1. Ya itu tadi, karena ini fatwa ya, fatwa untuk memberikan arahan pada umat itu kan. Nggak bisa kita hanya sekedar menghimbau. Kalau menghimbau itu hukumnya ya mungkin ya mubah atau sunnah kan, seperti itu. Sementara ini masalah hitam putih kan, itu masalah yang saya katakan tadi akan menentukan selamat atau tidaknya bangsa dan negara ini yang masyarakatnya 89% itu adalah muslim. Jadi kita berani menyatakan itu, dan saya siap untuk berdebat dengan siapapun juga, asal kita berangkatnya betul-betul sama dari Quran dan Sunnah, dari Islam, bahwa silakanlah mari kita berdebat, kita bandingkan ini 3 itu. Saya yakin yang paslon nomor 1 itu memang yang harusnya dipilih, maka kita berani menyatakan wajib memilih itu. Wajib memilih itu. Betul. Jadi ya, saya katakan tadi itu saya siap bertanggungjawabkan dunia akhirat ya. Karena ini menyangkut masalah hukum gitu. Saya tidak bisa bermain-main dengan masalah hukum, apalagi mempermainkan hukum Allah. Apa tanggapan Pak Anies begitu Pak Kiai Saya diwawancara? kira Pak Anies seperti biasanya beliau itu menanggapi itu sebagai sesuatu masukan, satu amanah dari para ulama Jawa Barat. Beliau netral saja. Luar biasa. Kira-kira Pak Kiai, dari masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat sudah mulai on fire ini, sudah memahami. Saya lihat pemahamannya sudah luar biasa. Di beberapa tempat yang saya kunjungi kebetulan di majelis taklim,
itu sudah malah diputar, disampaikan video-video kemarin. Kira-kira ke depan ini tidak lebih dari 8 hari menjelang Pilpres dan Pileg, apa yang perlu dilakukan oleh umat dan masyarakat? Ya, saya mungkin karena kita tadi terlupa ya, bahwa fatwa itu ada 2, Pak. Fatwa itu yang pertama adalah wajib memilih, gitu ya. Dan yang kedua kita juga mengeluarkan fatwa haram memilih calon yang melakukan kecurangan. Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan, kok bisa kita mengharamkan itu? Kenapa sampai kita berani mengharamkan memilih calon yang berbuat curang? Cuma kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, kecurangan ini satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Sampai sebuah surat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu diawali dengan firman Allah, wailul lil mutaffifin. Wailul itu pengertiannya celaka besar gitu. Sangat celaka lah gitu. Itu bagi orang yang melakukan kecurangan. Apalagi kalau yang berbuat curang itu seorang pejabat. Allah. Oh, ini lebih berat lagi ya. Sebab di dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW menyatakan siapapun seorang hamba Allah yang diberi amanah untuk memimpin rakyat, lalu dia pergunakan kekuasaannya itu untuk menipu, berbuat curang terhadap rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, illa haramallahu alaihi jannah. Maka kata Rasulullah, haram baginya, Allah haramkan baginya surga itu. Poin berat. Kenapa? Sebab kalau seandainya kecurangan itu sampai akhirnya menang, yang berbuat curang itu menang, gitu ya, sangat mungkin saja bisa terjadi, gitu ya, Allah mengizinkan minus meridhoi seorang itu menang dengan cara yang curang, tetapi tidak dalam ridha Allah, bahkan dalam murka Allah. Mungkin menang, tapi tidak dalam ridhoi. Tapi tidak mungkin Allah meridhoi perbuatan yang Allah murkai. Allah, itu. Lalu kemudian dia menjadi menang misalnya, maka si pemimpin yang menang dengan cara kecurang ini artinya adalah seorang pemimpin yang tidak berhak untuk menjadi pemimpin, kan? Harusnya orang lain misalnya yang berhak menjadi pemimpin itu, karena dia berbuat curang, dia yang menang, dia yang jadi pemimpin. Dia bukan orang yang berhak, maka dia memperoleh jabatan itu dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh kebijakan, kepemimpinan dia, keputusan dia dan sebagainya selama 5 tahun itu adalah keputusan kebijakan yang Allah tidak diridhoi. Lalu bagaimana kita bisa berharap negeri ini akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita pada waktu itu berani untuk memfatwakan haram memilih mereka yang melakukan kecurangan. Luar biasa, Pak Kiai. Terakhir, ya tadi mungkin pertanyaan terakhir, Pak Kiai. Kira-kira apa yang setelah umat tahu dan paham tentang ini, apa yang harus dilakukan oleh umat dan warga masyarakat Bandung, Jawa Barat untuk menyampaikan pesan-pesan ini ke nasional? Ya, tentu kita berharap bahwa ini bisa bergulir gitu sampai kepada umat itu, agar keresahan mereka bisa terjawab. Bagi yang resah tentu ya, bagi yang mereka sebenarnya masih bimbang, masih bingung dan lain sebagainya itu, bagi mereka yang sebenarnya masih bingung ini antara memilih dengan yang ini rasanya ini lebih layak untuk saya pilih gitu, tapi yang ngasih sembako bukan ini. Maka saya hanya ingin menyampaikan itu ini kepada umat itu ya, dan saya dapat informasi dari seseorang gitu yang melakukan survei gitu ya, dan itu sudah terbuka surveinya itu, bahwa yang menerima apa ya namanya itu ya, pokoknya menerima sesuatu gitu, itu 47% pemilih gitu ya, calon pemilih 47% itu menerima. 47% itu menerima.
Nah sekarang saya membayangkan, sementara di dalam Al-Quran itu dinyatakan itu ya, bahwasanya Allah mengharamkan memakan harta yang diperoleh dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Terutama sekali masalah sogok menyogok. Itu bahasa dalam hadis itu laknat Allah. Laknat Allah. Laknat Allah, kutukan Allah. Wah. Jadi level setelah dosa. Laknat itu artinya jangan harap dia akan mendapatkan rahmat dari Allah lagi gitu. Ini Allah akan melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Laknatullah ala rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Itu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis riwayat Ahmad itu ditambahkan ar-rais, orang yang menjadi perantara di antara keduanya gitu. Nah kalau sekarang 47% itu 90 kira-kira 90 juta rakyat itu menerima itu ya, menerima itu. Lalu kalau itu menjadi sebuah sogokan, relakah kita membiarkan rakyat 90 juta itu dilaknat oleh Allah? Ini yang dari sogokan. Belum lagi yang menyogoknya itu. Karena itu ya ketika kita tanyakan kepada masyarakat, kenapa Anda nerima sogokan padahal itu diharapkan bahkan dilaknat oleh Allah? Ini bukan sogokan katanya, ini sedekah itu. Memang luar biasa ya, kenapa sedekah ini kok baru sekarang menjelang pemilu. Kenapa bansos juga tiba-tiba mengalirnya sekarang dan dirapel sekarang. Ini saya khawatir niat dari pemberi bukan sedekah, bukan. Tetapi memang betul-betul ingin mempengaruhi. Betul. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat yang sudah kadung menerima, ya sudah, kalau belum menerima segera tolak saja. Segera tolak saja. Tapi kalau sudah kadung menerima, bahkan mungkin sudah termakan itu sedekahnya itu, yakinkanlah sedekah, lalu yakinkan di dalam diri Anda supaya Anda tidak dilaknat oleh Allah karena kena sogok. Haramkan diri Anda untuk memilih si pemberi. Masya Allah. Sebab kalau Anda tadinya mau memilih si A misalnya, tapi tiba-tiba kemudian si B memberi gitu kan, akhirnya Anda jadi memilih si B, Anda kena sogok. Anda kena sogok, Anda patut untuk dilaknat. Kecuali kalau memang dari awal Anda ingin memilih si B, lalu si B ngasih sedekah boleh. Jadi sedekah itu. Nah, wala quwata illa billah. Jadi saya kira sekarang bismillah, anggaplah tidak pernah ada itu sedekah itu, maka pilihlah sesuai dengan pilihan nurani Anda gitu. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai. Aduh, luar biasa. Hoyong pengen ngobrol panjang, tapi hari ini mau zuhur, insya Allah. Mudah-mudahan video ini juga punya manfaat banyak dan mulai disebarluaskan ke masyarakat tentang pentingnya memang kajian para ulama ini dalam menghadapi pileg dan pilpres, khususnya nanti di 14 Februari, 8 hari lagi begitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan seperti di awal pembahasan kita, suasana kondusif bisa terjaga dan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan seorang pemimpin yang memang lahir dari suatu pemilu yang jurdil. Masya Allah. Sehingga akan membawa berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan saya yang terakhir kembali sesuai dengan fatwa Multaqo Ulama Tokoh Jawa Barat, jangan sampai golput. Haram hukumnya golput karena kita memang punya satu yang bisa kita pilih. Karena itu berangkatlah tanggal 14 ke TPS, masuk ke bilik suara, ucapkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, ya Allah saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, saya pilih nomor 1. Allah, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Masya Allah. Pak Kiai Tunuhun jazakallah khairan. Ada beberapa hal yang disimpulkan. Pertama, menjawab keresahan warga. Para kiai berkumpul di Jawa Barat untuk menyampaikan pesan ke nasional, wajibnya memilih paslon nomor 1.
Pak Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Kedua, fatwa juga menyampaikan haramnya memilih pemimpin yang curang. Yang ketiga, haramnya golput. Maka gerakan langkah kita, badan kita untuk masuk ke TPS, Bismillah, coblos apa yang disarankan atau difatwakan oleh para ulama. Kita pakai gitu ya. Tolong semua umat yang pernah mendengar pernyataan saya ini, siapkan diri kalian, tolong saya minta jadi saksi di akhirat bahwa saya sudah menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Masya Allah. Closing statement pakai terakhir. Ya, terakhir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mencucurkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan kita semua berdoa agar mudah-mudahan suasana kondusif tetap terjaga saat ini, tanggal 14 dan setelah itu, dengan kita semua melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan dan menghindari segala hal yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Rekan-rekan, ayah, bunda, teman-teman pemuda, saya Subhana Regana, santri warga Bandung. Alhamdulillah hari ini diperkenankan Allah untuk diskusi tentang sesuatu yang besar untuk masa depan kita. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini punya sejarah gitu, penting bahwa kita setidaknya sudah melakukan banyak hal gitu. Para ulama juga sudah mengingatkan juga luar biasa. Mari peran kita buat bangsa, buat negara, buat umat melakukan sesuatu yang diharapkan oleh para ulama dan masyarakat yang ada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Hatur nuhun dari Bandung, dari kediaman beliau di sisi Masjid Al-Fajr. Saya mengaturkan terima kasih bagi jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi sehat walafiat dan kesehatan buat semua teman-teman yang melihat podcast ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.